Halo, nama saya Aziz Wonosari, Trusted Solution Advisor dari Lenovo Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Lenovo Distance Learning Solution. Lenovo Distance Learning Solution, basically solusi ini kita desain berdasarkan beberapa skenario yang kami desain untuk mengadres pain point ataupun challenging yang kita lihat selama ini pada saat melakukan distance learning ataupun hybrid learning. Skenario yang pertama adalah di mana sekolah bisa menerapkan hybrid learning, yaitu 50% murid belajar melalui online dan 50% murid akan masuk ke kelas untuk belajar secara face-to-face. Skenario kedua adalah semua murid akan masuk ke sekolah. Skenario ketiga adalah solusi yang kita desain untuk membantu sekolah bisa men-sharing conference kit tersebut dari satu kelas ke kelas yang lain dengan bundling solusi dengan menggunakan movable conference kit. Untuk detailnya, kita lihat di slide berikutnya. Skenario pertama adalah classroom ataupun lecture hall dengan auto tracking kamera dan whiteboard. Dengan solusi ini, basically guru akan tetap bisa mengajar seperti biasa, yaitu tetap di depan kelas, dan nanti kita akan menggunakan high resolusi kamera dan tools untuk mengcapture ataupun mengikuti gerak dari guru, jadi guru bebas bergerak dari kiri kelas sampai dengan sebelah kanan kelas, dan kamera tersebut akan mengikuti sesuai dengan pergerakan dari guru. Selain itu, kita juga bisa menambahkan kamera yang kedua, yaitu kamera tersebut akan mengcapture keadaan di dalam kelas atau mengambil gambar dari murid-murid yang ada di dalam kelas. Sehingga kita harapkan murid yang ada di rumah atau remote itu merasa seolah-olah dia tetap belajar di dalam kelas dengan melihat environment kelas yang ada di di Zoom ataupun di Teams. Dengan teknologi ini kita harapkan murid lebih tertarik untuk belajar melalui distance learning. Untuk lebih detailnya, saya kira kita langsung lihat demonya. Demo yang saya akan lakukan sekarang ini adalah menggunakan auto tracking kamera di dalam kelas. Dengan solusi ini, sekolah bisa menerapkan hybrid learning, di mana 50% murid bisa masuk ke kelas untuk belajar, 50% lagi murid bisa belajar melalui Microsoft Teams atau Zoom secara online. Di dalam demo ini, saya menggunakan dua kamera, yaitu satu kamera di depan saya dengan teknologi auto tracking, kemudian satu kamera lagi di belakang saya sebut juga adalah student kamera untuk mengambil gambar murid-murid yang ada di dalam kelas ini. Teknologi kamera ini menggunakan auto tracking, di mana kamera ini akan mengikuti gerak dari saya dan dia akan mengikuti pergerakan saya. Guru bisa dengan mudah untuk menampilkan juga suasana di kelas dengan mengaktifkan student kamera. Dengan student kamera, basically kita bisa mengambil gambar murid-murid yang ada di dalam kelas, sehingga bisa dibagikan ke murid-murid yang lagi remote menggunakan Microsoft Teams atau Zoom.
Guru bisa dengan mudah untuk melakukan kombinasi kedua kamera untuk ditampilkan secara online. Ya, kita bisa melakukan format yang kita inginkan dengan kombinasi dua kamera ini. Selain itu, guru bisa juga lebih memfokuskan presentasi sebagai background, sedangkan tetap kita ingin menampilkan gambar dari guru menggunakan auto tracking kamera. Dengan auto tracking kamera ini, kita harapkan sekolah bisa menerapkan hybrid learning dengan baik, sehingga murid bisa melakukan belajar dari kelas maupun dari online secara bersamaan. Demikian demo saya. Kita kembali lagi dengan skenario yang kedua, yaitu distance learning dengan live studio. Untuk skenario kedua ini, basically guru bisa membroadcast materi pelajaran atau konten yang dibuat oleh sekolah itu menggunakan special tools, yaitu video mix, green screen, untuk mengkombinasikan beberapa source, ya. Jadi bukan hanya dengan single notebook guru bisa share materi pembelajaran, tapi dengan solusi ini guru bisa sharing entah itu melalui dokumen kamera ataupun source yang lain. Selain itu, dengan solusi ini guru bisa membuat konten yang lebih menarik, ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kita bisa menampilkan video, yaitu picture and picture. Oke. Dengan solusi ini, basically tentunya sekolah memerlukan satu ruangan di mana ruangan tersebut nantinya akan dibuat sebagai studio, dan kita menggunakan green screen dan beberapa peralatan, yaitu kamera, audio system, ya, dan juga tools atau software untuk mengkombinasi atau mengcombine, ya, multiple source yang ada. Untuk detail dari demo ini kita akan lihat di demo berikutnya. Oke, saya ada buatkan beberapa sampel demo untuk distance learning with live studio. Pertama-tama saya ingin share adalah kita bisa membuat konten dengan kombinasi picture and picture. Dengan kombinasi picture and picture, basically guru bisa sharing presentasi slide yang udah dibuat, itu dikombinasikan dengan video dari guru, ya, sehingga kita harapkan dengan kombinasi ini kontennya akan lebih menarik untuk murid. Selain itu, kita juga bisa kombinasikan dengan running text, ya. Anda bisa lihat di bagian bawah, ya. Running text tersebut Anda bisa customize sesuai dengan informasi yang ingin di-share, atau mungkin aja pengumuman penting yang ingin di-share ke murid-murid, ya. Contohnya guru membuat satu tes atau project, dan kita harapkan murid kumpul hasil project tersebut di spesifik tanggal tertentu, ya. Kita bisa announce melalui running text. Oke. Layout yang kedua yang saya ingin share adalah basically guru bisa create konten yang seakan-akan guru ataupun dosen presentasi di studio, ya, dengan template yang udah disiapkan. Tentunya guru bisa mengkombinasikan dengan multiple source, ya. Contohnya ada presentasi slide, ada video, ya. Kita bisa tampilkan secara bersamaan. Selain itu, kalau seandainya guru ingin share materi yang ada di textbook, itu kita juga bisa menggunakan dokumen kamera. Oke, ini adalah contoh kita menggunakan dokumen kamera, ya. Jadi kalau ada textbook yang ingin kita share ke murid-murid secara online melalui Zoom atau melalui Teams, ya, basically kita bisa kombinasikan dengan dokumen kamera.
ataupun mungkin guru ingin share beberapa catatan penting ya untuk menggantikan whiteboard ya, itu bisa langsung dibagikan melalui dokumen kamera, melalui penulisan di atas mungkin di atas kertas ataupun melalui media yang lain. Oke, sekira itu adalah beberapa tampilan demo yang saya bisa share untuk distance learning menggunakan Virtual Studio. Selanjutnya saya akan kembali ke presentasi saya dan kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu skenario yang ketiga. Ya, skenario yang ketiga ini basically adalah movable video conference kit, yaitu tools yang kita siapkan. Tepatnya adalah video conference kit yang kita rakit sedemikian rupa di atas rack, ya, di mana rack ini terdiri atas ada monitor, ada kamera, dan ada ThinkSmart Hub. Oke. Dengan ThinkSmart Hub, kita harapkan guru bisa mengikuti online learning itu secara lebih mudah ya. Jadi tinggal klik join sesuai dengan schedule yang udah disiapkan. Selain itu, dari ThinkSmart Hub Anda bisa hubungkan ke konten kamera untuk bisa men-sharing informasi yang ada di whiteboard ya. Tentunya selain whiteboard, kalau guru ada materi presentasi melalui notebook, guru bisa menyambungkan notebook tersebut ke ThinkSmart Hub kami untuk bisa di-sharing ke murid-murid. Untuk detailnya solusi ini, kita akan lihat demo berikutnya. Untuk demo yang ketiga, yang saya akan tampilkan adalah movable conference kit, yaitu alat ini atau solusi ini. Kita udah merangkai solusi tersebut di dalam rak sehingga mudah untuk dipindahkan. Di dalam konfigurasi ini terdiri atas dua monitor ya, di mana monitor yang di atas ini digunakan untuk guru bisa melihat siapa saja yang lagi online ya. Jadi kalau ada beberapa users, maka kita bisa lihat tampilan video dari remote users atau remote student yang mengikuti pelajaran online. Monitor yang kedua basically adalah monitor yang guru bisa ngelihat konten apa aja yang sekarang lagi di-share ya. Di sini contohnya adalah konten presentasi slide yang saya share ke para audiens yang lagi online. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kamera. Ini adalah kamera yang digunakan untuk meng-capture presenter ya. Jadi presenter bisa berdiri ataupun duduk di atas meja, sehingga kamera ini nantinya akan bisa meng-capture ya video dari presenter ataupun dari guru. Dan salah satu komponen yang penting juga di dalam solusi ini adalah ThinkSmart Hub, di mana ThinkSmart Hub ini adalah konsul untuk Anda bisa melakukan meeting melalui Microsoft Teams ataupun Zoom. Dari alat ini, guru bisa dengan mudah untuk mengikuti online kelas tersebut ya. Jadi nantinya guru tinggal pilih kira-kira dia ingin masuk ke schedule yang mana ya, tinggal klik join. Okay. Dan dari alat ini pula Anda bisa mengkontrol meeting tersebut ya, ingin volume dinaikin atau volume dikurangin dan seterusnya. Okay. Dari alat ini juga mungkin guru ingin melakukan perubahan bahwa yang presentasi slide saya ingin tampilkan di atas. Basically saya bisa switch ya. Saya bisa switch bahwa konten presentasi di bagian atas, sedangkan video di bagian bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin share adalah konten kamera untuk whiteboard. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa solusi ini juga bisa Anda tambahkan kamera yang kedua, ya, yaitu konten kamera yang disupport oleh Microsoft Teams untuk meng-capture whiteboard atau informasi yang ada di whiteboard. Oke, ini adalah tampilan whiteboard
di mana guru bisa menulis informasi di atas whiteboard, di mana kamera ini akan membuat si presenter itu transparan sehingga tidak memblok informasi yang ada di whiteboard, ya, seperti Anda lihat. Jadi saya bisa lanjutkan penulisan saya tanpa harus memblok informasi yang ada di atas. Oke. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa konten nggak akan diblok oleh presenter, sehingga murid bisa melihat informasi tersebut dengan jelas. Oke, jadi dari alat ini Anda bisa milih apakah konten yang ada di whiteboard ataupun di presentasi slide yang Anda ingin share. Ya, demikian demo untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan informasi yang saya bagikan hari ini memberikan sedikit bayangan ke bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa menerapkan distance learning solution dari Lenovo Indonesia. Sekian dan terima kasih.